اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعاشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة
من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا ومن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله أكبر. Dia orang musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan pada kita umatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharul fitan aw bidah, apabila muncul fitnah atau bid'ah, wasubah ashabi, di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, fa'alul alim ayudhiru ilmah fa illam yaf'al fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullah minhu sarfan wala adlan. Rasulullah perintahkan kepada orang yang alim, orang yang berilmu, untuk menyampaikan ilmunya. Apabila dia tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW ini, maka laknat dari Allah Subhanahu wa taala wal malaikatihi, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya akan menimpanya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, dan Allah tidak menerima semua amal ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Qurayyim Raji, beliau adalah pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia ini. Jadi beliau adalah gurunya Syekh Sudes, Syekh Surem, Imam Masjidil Haram. Beliau adalah ketua ulama Al-Quran di Bilad Syam,
di Suriah. Jadi beliau memberikan taujih dan doa. Kami di Syria dulu seperti kamu hidup damai, sehingga kami lupa karena sudah membiarkan Syiah berkembang secara perlahan. Akhirnya sekarang Syiah menguasai kami di Suriah, membunuh anak-anak kami dan memperkosa wanita-wanita muslimah kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa dan jangan sesekali membiarkan Syiah berkuasa di tempat Anda masing-masing. Jika kamu tidak ingin terjadi seperti apa yang menimpa kami, jangan kamu lakukan seperti apa yang kami lakukan, karena membiarkan Syiah berkembang. Mereka Syiah adalah agenda Amerika dan Yahudi. Penggagas mereka adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Saya akan selalu mendoakan kalian semua yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Islam Melayu bagian selatan, agar tidak berlaku seperti kami di Syria. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Qorayim Rajih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syiah di Indonesia sudah mencanangkan 2018 akan membangkitkan revolusi Syiah di Indonesia tahun 2018. Di luar dugaan kita, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA memfasilitasi, membantu pengikut Syiah di Indonesia untuk melakukan revolusi Syiah di Indonesia 2018. Jadi Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA dropping 10.000 pemuda-pemuda Syiah dari Iran, Irak, dan Afghanistan. Mereka semuanya style militer, ditampung di Balikpapan, hampir 350-an. Selebihnya ditampung di Makassar, ditaruh di hotel-hotel berbintang. Saya mencoba untuk saat saya diundang safari dakwah di Balikpapan selama 12 hari, itu kesempatan emas bagi saya untuk melihat langsung tempat penampungan pemuda-pemuda Syiah dari Iran, Irak, dan Afghanistan yang difasilitasi oleh Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA. Langsung saya melihat langsung di antar panitia, dan saya melihat gedungnya mewah, bahkan fasilitasnya juga luar biasa. Konsumsi semua ditanggung Amerika dan Australia. Bahkan untuk kesehatan saja, itu sakit apapun, walaupun sakitnya ringan, itu wajib harus dibawa ke rumah sakit elit di Balikpapan. Jadi rumah sakit elitnya itu rumah sakit Siloam milik James Riyadi. Nah, saya melihat ini cukup membahayakan bagi NKRI. Bahkan waktu itu Komandan BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Norman Chaniago, tahun 2016-2017 waktu itu. Jadi Pak Norman Chaniago sempat mendeteksi pergerakan Syiah di Indonesia ini dengan 10.000 yang difasilitasi oleh CIA, termasuk juga
kita lihat di Jawa Timur sampai muncul pergub peraturan gubernur Jawa Timur waktu Pak Karwo, yaitu pergub nomor 12 tahun nomor 55 tahun 2012 kalau tidak salah waktu itu. Jadi gubernur juga memberikan aturan yang konkret untuk pergerakan Syiah di Jawa Timur, karena jumlah pengikut Syiah di Jawa Timur ini jumlahnya terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Jadi jumlah pengikut Syiah terbesar se-Asia Tenggara itu ada di Jawa Timur. Pusat-pusatnya di Bangil, Pasuruan, Bondowoso, ya, Malang, Surabaya, Puger, Jember, nah itu, ya, Probolinggo dan beberapa kawasan yang lain. Jadi itu pusat-pusat mereka. Bahkan pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur itu Malang, ya, Malang. Bahkan pertemuan kurang lebih 300 yayasan Syiah se-Jawa Timur itu diadakan di Lawang, di aula gereja Katolik di Lawang, Malang. Ya, itu. Jadi benar-benar Syiah ini luar biasa. Sampai akhirnya alhamdulillah kita kerjasama dengan TNI Polri untuk memantau pergerakan Syiah, terutama di Malang. Alhamdulillah dari TNI Polri memberikan perhatian, terutama pengawasan terhadap pergerakan Syiah di Malang. Begitu juga di kawasan yang lain. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Malang itu tokoh Syiah yang cukup tua, itu pangkatnya Letnan Kolonel Angkatan Laut, ya, Khairan Yusuf, itu tokoh Syiah di Malang. Dan beberapa lembaga pendidikan Syiah di Malang, Al-Kausar, ya, ada SD, SMP, SMA, TK, bahkan punya real estate, gitu. Itu di Malang, Al-Kausar. Jadi benar-benar Syiah pada saat itu benar-benar kita sempat terus meningkatkan kewaspadaan. Qadarullah wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Qadarullah 2018. Tidak tahunya di samping 10.000 yang difasilitasi oleh CIA, ada 4.000 kader-kader Syiah yang dulu pada masa Profesor Said Agil Sirot, ya, ini kader-kader NU yang disekolahkan di QUM Iran, ya, 4.000-an dengan gelar master program S2. Nah, itu pada masanya Profesor Said Agil Sirot. Nah, tahun 2018 lulus semuanya program master. Jadi di samping 10.000 pemuda-pemuda Syiah dari Iran, Irak, Afghanistan, ditambah lagi 4.000 master. Jadi program master lulus dari QUM Iran. Ini kader-kader dari pondok-pondok pesantren yang dimotori oleh Profesor Said Agil Sirot. Jadi yang paling berat itu NU garis lurus itu, ya. Jadi PR-nya berat, di samping menghadapi bengkok, menghadapi Syiah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga pergerakan yang dilakukan oleh Hani Asghaf. Hani Asghaf itu merekrut 75 alumni dari pondok pesantren yang punya IQ tinggi, yang punya IQ yang tinggi. Itu direkrut seluruh Indonesia, 75 lulusan pesantren. Itu diterbangkan ke Yordan
dibiayai langsung oleh pengusaha-pengusaha Yahudi. Ya. Untuk apa? Dijadikan ulama plotism. Jadi ulama plotism itu ulama yang akidahnya ngambang, sekuler. Jadi liberal. Nah, itu. Jadi ini jadi gerakan ini luar biasa. Jadi jangan kadang-kadang kan kalau sudah dari pondok terus habis itu diterbangkan di Yordan, ya kan? Wah, bangga sekali. Tidak tahunya di sana di brainwash, dicuci otaknya. Kemudian dididik menjadi ulama yang akidahnya ngambang. Nah, itu. Akidahnya liberal. Ini yang dimotori oleh Hani Asghaf. Jadi hati-hati Bapak-bapak. Belum lagi pertukaran pelajar antara Amerika dan Indonesia. Jadi rata-rata mereka di brainwash, dicuci otaknya, kemudian budaya-budaya Barat dimasukkan, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Otomatis dia akan menjadi duta Amerika untuk Indonesia. Nah ini, jadi sementara di satu sisi mereka bangga karena mendapatkan pendidikan di Amerika, padahal tujuannya untuk menghancurkan akidah, dan ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Itulah yang disebut dengan ghazul fikri, invasi pemikiran. Jadi 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Ini yang terjadi di Indonesia. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, 2018 kita sempat goncang. Alhamdulillah di Iran chaos. Terjadi chaos yang sangat dahsyat. Bahkan foto-foto baliho-baliho Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, dibakar oleh rakyatnya sendiri. Jadi benar-benar terjadi chaos yang sangat dahsyat, dan akhirnya gagallah revolusi Syiah 2018 yang ada di Indonesia. Gagal. Setelah gagal, tokoh-tokoh Syiah di Indonesia bonceng ke komunis, masuk pemerintahan. Jadi sekarang tokoh-tokoh Syiah itu masuk pemerintahan bonceng lewat kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan di Indonesia ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bisa melihat kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih jumlahnya. Belum yang jadi wali kota, bupati, gubernur, staf menteri. Itu banyak sekali kader-kader komunis yang ada di Indonesia, yang sekarang mereka menguasai pemerintahan. Bahkan Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, jadi sekarang ini kader-kader komunis di Indonesia sudah melakukan balas dendam dengan menggunakan kekuasaan terhadap umat Islam dan agama Islam ini. Terasa enggak kira-kira? Terasa. Iya kan? Yang ditangkap Ustadz, yang PKI bebas. Ya. Yang PKI bebas sekarang. Yang ditangkap ustadz-ustadz, para ulama, yang dikriminalisasi ulama. Sementara tokoh-tokoh PKI unjuk gigi, Pak. Bebas. Karena mereka sudah masuk ke pemerintahan, sudah berkuasa. Bahkan sampai Dr. Rika Ciptaning pernah bikin buku, aku bangga jadi anak PKI jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Nah, itu sempat di stasiun televisi La TV dia katakan, kami sekarang sudah berkuasa.
15 juta kader komunis siap bangkit di Indonesia. Ini man. Apakah ditangkap oleh Mabes Polri? Tidak pernah. Bahkan kader Gerwani Sinta Miranda di Taman Mini Indonesia Indah, dia katakan di depan publik, kalau kami nanti berkuasa, yang pertama kali akan kami hancurkan adalah monumen Lubang Buaya. Ditangkap enggak Sinta Miranda? Tidak. Bahkan seminar PKI, ya kan? Seminar PKI, ya, di gedung LBH Jakarta aman. Siapa yang amankan? Polri. Nah, ini Pak. Jadi benar-benar bahkan 60 calon jenderal Polri dididik di Cina. Makanya mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio mengatakan benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Tidak ada yang lain. Benteng terakhir NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Semua sudah terbeli. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk di materi. Syiah itu berasal dari kata saya yasiu syiatan. Artinya pendukung atau pengikut. Jadi definisi Syiah adalah sebuah kelompok yang berkumpul untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Bagaimana menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah tentang Syiah? Jadi Syiah itu pengikut dan pendukung Imam Ali dan Ahlul Bait, serta menganggapnya lebih utama dari sahabat. Karena kajian kita kajian ilmiah, kita mencoba bagaimana menurut pendapat ulama Syiah tentang Syiah. Jadi Syiah menurut pendapat ulama Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dengan penuh wala loyalitas, meyakini kepemimpinannya pasca meninggalnya Rasulullah tanpa jeda. Rasulullah wafat langsung Ali bin Abi Thalib, serta menolak kepemimpinan sebelumnya, bahkan mengkafirkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi bagaimana konsep kepemimpinan menurut Ahlus Sunnah? Setelah Rasulullah dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini kepemimpinan menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana kepemimpinan menurut versi Syiah Isna Asy'ariyah? Jadi setelah Rasulullah wafat langsung tanpa jeda Ali bin Abi Thalib, kemudian putranya Husain bin Ali, Hasan bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Nah, ini kepemimpinan versi Syiah Isna Asy'ariyah atau imam yang 12 itu. Di dalam Syiah sendiri ada pecahan-pecahan. Ada Syiah Kisaniyah, ada Syiah Jaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Kalau Syiah Jaidiyah
itu tidak sampai mengkafirkan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sampai hari ini Syiah Jaidiyah sudah tidak ada lagi. Jadi seluruh dunia termasuk Syiah yang ada di Jawa Timur ini itu Syiah Isna Asy'ariyah atau Syiah Rafidhah. Kenapa disebut Syiah Rafidhah? Karena mengikuti Abdullah bin Saba. Itu orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah sekarang bagaimana Syiah ditinjau dari sisi historis sejarah. Jadi setelah runtuhnya Imperium Persia dan Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, wafat syahid, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah pada saat itulah muncul Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Akhirnya diterima di kalangan kaum muslimin. Mulailah Abdullah bin Saba menyebarkan fitnahnya. Dia katakan Khalifah Utsman bin Affan kepemimpinannya nepotisme, korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya hampir 2.500 kaum muslimin terhipnotis oleh fitnah yang dikembangkan oleh Abdullah bin Saba. Sampai akhirnya terjadilah pembunuhan Yaumil Jum'ah saat Khalifah Utsman bin Affan sedang melaksanakan ibadah saum puasa dan sedang baca Al-Quran surah Al-Kahfi. Makanya saat falyatalattaf, beliau disabet dengan pedang, syahid. Bahkan jari-jari istrinya juga terkena sabetan pedang, beliau syahid. Kemudian kekhalifahan dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ternyata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih fokus pada pembenahan pemerintahan. Sementara ada kelompok di kalangan kaum muslimin minta kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menghukum yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap fokus pembenahan pemerintahan. Sehingga akhirnya muncullah aliran kelompok Khawarij, ya, melakukan bughad, pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Saat itulah sampai akhirnya Abdullah bin Saba terus melakukan fitnahnya. Lebih dahsyat lagi, dia katakan pasca kepemimpinan, pasca wafatnya Rasulullah, yang berhak jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, ya, beserta keturunannya, ya. Dan dikafirkanlah Khalifah Abu Bakar dan Umar. Sampai akhirnya Abdullah bin Saba memfitnah, artinya memunculkan satu isu baru, yaitu Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Nah, itu. Jadi makanya ada dua organisasi Syiah di Indonesia ini. Yang pertama Ahlul Bait Indonesia, ABI, yang dipimpin oleh namanya siapa namanya itu? Muhammad bukan,
Kalau Jalaluddin Rahmat Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ada lagi yang Ahlul Bait Indonesia, API. Itu pernah diundang di gedung PP Muhammadiyah. Jadi diminta untuk menyampaikan bagaimana akidahnya. Ternyata dia menyatakan Ali adalah manifestasi Tuhan di muka bumi ini. Umar Sahab, ya. Muhammad Umar Sahab, ya, itu Umar Sahab. Jadi Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia. Sehingga akhirnya Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas ya paham betul. Berarti akidah Syiah sama dengan Abdullah bin Sabah. Dia meyakini Ali adalah manifestasi Tuhan di muka bumi ini. Jadi seperti itu. Jadi sehingga akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah semakin tahu tentang bagaimana pergerakan Syiah di Indonesia ini. Waktu itu yang sangat getol yaitu Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai akhirnya Abdullah bin Sabah dibuang oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Madain, Iran. Jadi sampai di Madain, Iran, Abdullah bin Sabah ketemu tokoh-tokoh Majusi. Tokoh-tokoh Majusi itu kan benci sekali terhadap umat Islam. Jadi orang benci ketemu orang benci. Klop sudah Pak. Tumbuh ketemu ketutup ya. Nah, itu. Jadi makanya lahirlah Syiah di Madain, Iran. Makanya pusat perkembangan Syiah di seluruh dunia itu ada di Iran. Sampai berdirilah Daulah Safawiyah Iran. Itu sampai sekarang. Nah, doktrinnya hanya Ali dan keturunannya yang berhak diikuti. Yang kedua, membenci Ahlus Sunnah. Jadi saya pernah diundang di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Saya diminta untuk mempresentasikan tentang program rahasia Yahudi tentang Codex Elementaris. Selesai saya presentasi, saya dimasukkan di ruang dosen, di ruang tamu. Ada seorang dosen Pasca Sarjana UB yang sekarang jadi pembantu rektor. Jadi beliau mengatakan, Ustadz Andri, jangan sampai Syiah masuk di Indonesia. Kenapa? Karena beliau kebetulan pakar biologi, mikrobiologi, molekuler biologi, pakarnya beliau. Beliau diundang di Kedubes Iran, diundang sampai di kota Qom, pusatnya Syiah. Jadi beliau mengambil kesimpulan selama di Iran, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, semua itu didoktrin untuk membenci Ahlus Sunnah. Ini sangat berbahaya di Indonesia. Ya. Membenci Ahlus Sunnah. Bahkan Khomeini, pemimpin spiritual Iran, Syiah Iran, dia menganggap Ahlus Sunnah itu najis, halal, darah, harta, dan kehormatannya. Jadi membunuh Ahlus Sunnah itu ibadah. Dan itu sudah dipraktekkan di Jawa Timur, yaitu di Puger, Jember. Bahkan tidak tanggung-tanggung, waktu membunuh pengurus MPCNO Puger Jember, itu di depan Kapolres. Nah, itu. Jadi ini sangat membahayakan. Makanya sampai ada pergub, peraturan gubernur nomor 55 tahun 2012. Ya. Jadi pengikut Syiah di Jawa Timur ini terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Makanya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus terus meningkatkan
kewaspadaan. Jadi Syiah lahir dari balas dendam Majusi yang berkomplot dengan Yahudi. Ini dari sisi sejarah. Bahkan fakta sejarah yang mungkin luput dari perhatian kaum muslimin. Jadi Syiah dengan berbagai spesiesnya adalah aktor utama di balik runtuhnya ketiga daulah Islamiyah, baik daulah Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Tidak lepas daripada pengkhianatan tokoh-tokoh Syiah. Dan ini ditulis oleh banyak pakar-pakar sejarah. Jadi sejarah hitam dan pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin itu sebuah fakta. Bukan fiktif, tapi sebuah fakta. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus mengambil pelajaran dari sejarah pengkhianatan Syiah Rafidhah ketika menghancurkan pusat peradaban Islam, yaitu di Baghdad, Irak. Hampir 1 juta umat Islam meninggal karena pengkhianatan tokoh Syiah yang duduk di pemerintahan Abbasiyah, yaitu Ibnu Al-Qami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tokoh Syiah Ibnu Al-Qami, ya, Ibnu Al-Qami ini, dia masuk di pemerintahan Abbasiyah, daulah Abbasiyah. Dengan kekuasaannya itu dia gunakan untuk memangkas jumlah pasukan khalifah dari 100.000 menjadi 10.000 saja, dengan alasan penghematan anggaran negara. Yang kedua, surat-surat yang isinya membeberkan tentang kelemahan kaum muslimin di daulah Abbasiyah itu diserahkan, dikirimkan oleh Ibnu Al-Qami yang punya jabatan penting di daulah Abbasiyah waktu itu. Dan Ibnu Al-Qami menahan surat-surat dari beberapa penguasa-penguasa di sekitar daulah Abbasiyah yang isinya hulakukan bangsa Mongol, bangsa Tartar akan melakukan invasi, akan melakukan penyerangan terhadap pusat peradaban Islam, Baghdad, Irak. Tapi itu tidak sampai ke Khalifah Al-Mu'tasim karena ditahan oleh tokoh Syiah, yaitu Ibnu Al-Qami. Sampai akhirnya lakukan kerjasama dengan Ibnu Al-Qami melakukan penyerangan, penghancuran terhadap Baghdad, Irak sebagai pusat peradaban Islam. Sehingga 1 juta umat Islam gugur, meninggal, banjir darah pada saat itu. Dampak daripada pengkhianatan tokoh Syiah Ibnu Al-Qami yang duduk di pemerintahan daulah Abbasiyah. Ternyata di era modern, tepat bulan Maret 2003, tokoh-tokoh Syiah kembali lagi melakukan pengkhianatan. Di antaranya yaitu Ketua Marja' Taklid Syiah Irak Ali As-Sistani dan tokoh-tokoh Syiah di Irak kerjasama dengan Amerika, Israel, Inggris di bawah kepemimpinan Tony Blair, dan termasuk juga kerjasama dengan Iran. Akhirnya dibuatlah skenario keji, yaitu menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal itu kebohongan, Pak. Akhirnya George W. Bush, Tony Blair ditopang oleh 23 negara sekutu, ditopang oleh Israel, ditopang oleh tokoh-tokoh Syiah Irak,
ditopang oleh tokoh-tokoh Syiah Iran, ditopang oleh Hasan Nasrullah, tokoh Syiah Lebanon. Irak dihancur leburkan dengan kebohongan, yaitu menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Akhirnya hancurlah Irak. Hampir 1,5 juta umat Islam jadi korban kebohongan dua negara adidaya, Amerika dan Inggris, yang di bawah kepemimpinan George W. Bush dan Tony Blair. Nah ini, sampai akhirnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukup ngeri itu lihat videonya. Pasukan elit Amerika melakukan pembunuhan, melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di kota Fallujah, Irak. Door to door, masjid-masjid yang di situ masih umat Islam masih sedang melaksanakan sholat, ditembak semuanya, dibunuh semuanya. Tidak ada yang diberi ampunan. Bahkan sampai mengibarkan bendera putih tetap ditembak. Jadi antar rumah ke rumah semua dihabisi. Bahkan imam-imam masjid di kota Fallujah, Irak, oleh pasukan elit Amerika dibor, pakai bor mesin kepalanya, dibor mesin kepala, punggung, dada. Dini hari Amerika lewat pasukan elitnya menyebarkan bom kimia, sehingga akhirnya keesokan harinya itu ribuan kaum muslimin sudah tergeletak di jalan-jalan. Dampak daripada bom kimia yang ditebar oleh pasukan elit Amerika, sehingga akhirnya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama-ulama Al-Haramain, baik dari Mekah maupun Madinah, minta kepada seluruh dunia Islam untuk membantu kaum muslimin yang ada di Irak. Begitu juga ulama di Yaman yang dipimpin oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani, minta kepada seluruh dunia Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Irak. Ini dampak daripada pengkhianatan tokoh-tokoh Syiah yang ada di Irak. Diulangi lagi tahun bulan Maret 2003. Oleh karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Indonesia, umat Islam Indonesia harus belajar sejarah dari apa yang terjadi di Irak. Sekarang tokoh-tokoh Syiah di Indonesia sudah unjuk gigi. Dia sudah masuk di istana. Ada Denny Siregar, ada lagi Habib Kripo, Alwi Shihab, ya kan? Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Mereka sudah masuk di istana. Ini kita harus belajar dari peristiwa yang ada di Irak. Sekarang orang-orang Syiah di Indonesia sudah masuk pemerintahan, membonceng orang-orang PKI, orang-orang komunis. Jadi sekarang kita menghadapi 4 kekuatan: nasionalis sekuler, komunis, dan Syiah Rafidhah. Ini tantangan umat Islam di Indonesia. Mereka sekarang sudah menguasai pemerintahan, dan mereka sudah melakukan balas dendam seperti yang disampaikan oleh Profesor Salim Said. Dengan kekuasaan mereka sudah melakukan balas dendam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Baghdad hancur. 1,5 juta kaum muslimin jadi korban akibat pengkhianatan kaum Syiah. Jadi Syiah ini mulutnya mengaku cinta Ahlul Bait, tapi prakteknya dia menghina Nabi dan Ahlul Bait. Syiah mengkafirkan para sahabat dan mencela Ahlus Sunnah. Bahkan Syekh Profesor Ali Muhammad Salabi dalam kitabnya
Fikrul Khawarij wa Syiah fi Mizanin Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengambil kesimpulan Syiah Rafidhah adalah tempat pelindung bagi setiap orang yang hendak menghancurkan Islam, baik dari golongan ateis, para pendengki, dan provokator. Sejarah mereka dipenuhi konspirasi, pengkhianatan, dan pemberian bantuan kepada musuh-musuh Islam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ahmad mengeluarkan fatwa Ahlus Sunnah dilarang menjawab salamnya orang Syiah. Ahlus Sunnah dilarang menyolati jenazahnya orang Syiah. Imam Bukhari mengeluarkan fatwa Ahlus Sunnah dilarang menjawab salamnya orang Syiah. Ahlus Sunnah dilarang menikah dengan orang Syiah. Ahlus Sunnah dilarang menjadikan orang Syiah menjadi saksi. Ahlus Sunnah dilarang memakan sembelihan orang Syiah. Ini fatwa Imam Bukhari. Fatwa Imam Ibnu Hazm, Syiah bukan Islam. Ini yang dipakai oleh Majelis Ulama Jawa Timur. Syiah bukan Islam. Jadi rotok lemes gitu. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syiah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam. Dan itu akhirnya fatwa itu didukung oleh seluruh ulama Majelis Ulama se-Indonesia. Jadi apa sih akidah di balik kejahatan Syiah? Yang pertama, menurut Syiah, Rob, Tuhan, Nabi, dan imam mereka tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Jadi Tuhannya nggak sama, Nabinya juga nggak sama, imamnya juga nggak sama. Nah, ini. Jadi Syiah memvonis kafir bagi siapa yang tidak percaya terhadap 12 imam itu. Syiah mengkafirkan semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, bahkan yang mencintai mereka juga. Syiah meyakini Ahlus Sunnah memusuhi Ahlul Bait. Ini fitnah yang digelorakan oleh orang-orang Syiah. Syiah mengkafirkan Ummatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Syiah mengkafirkan penduduk Mekah, Madinah, dan Syam. Syiah meyakini bahwa Ahlus Sunnah najis, darah, kehormatan, hartanya halal. Ini. Dan Syiah memandang pindahnya orang Sunni ke Nasrani itu lebih menyenangkan daripada tetap menjadi Sunni. Dan seperti itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tokoh-tokoh ulama Syiah Iran, bagaimana dia menghina Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hakikat Syiah. Bahkan orang-orang Syiah meyakini doa yang paling afdal untuk melaknat para sahabat Nabi yaitu pada saat buang air kecil di toilet. Itu waktu yang paling afdal untuk mendoakan laknat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebenciannya terhadap sahabat Rasul itu luar biasa. Bahkan orang-orang Syiah ini sangat benci sekali terhadap malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam itu
paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Karena apa? Salah alamat. Jadi Al-Quran sebenarnya diwahyukan ke Ali, bukan ke Muhammad. Itu. Makanya yang dibenci malaikat Jibril. Nah ini Ketua Dewan Syuro, namanya siapa tadi namanya? Umar Sahab. Umar Sahab. Ya ini ketika diundang di gedung PP Muhammadiyah. Jadi Profesor Yunahar Ilyas kepingin tahu gimana sih akidah orang Syiah. Ternyata Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia Umar Sahab menyatakan Ali itu manifestasi Tuhan di muka bumi ini. Nah dari sinilah akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah tahu betul akidahnya orang Syiah. Ini banyak beberapa buku-buku yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syiah dan pemutusan sanad. Ya. Jadi kalau kita sanad benar-benar menjadi hal penting di dalam keilmuan. Jadi setelah Rasulullah, sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama madhab, kemudian ulama-ulama ahlus sunnah, kemudian umat. Nah, ini. Jadi hierarki sanadnya itu benar-benar asli, artinya benar-benar utuh, murni. Nah, ini. Sementara Syiah lain, Pak. Jadi sahabat dihapus, diganti Ahlul Bait, Ali dan keturunannya. Kemudian kalangan tabi'in diganti imam-imamnya. Bahkan orang Syiah meyakini perkataan imam itu disejajarkan dengan qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan orang Syiah. Jadi perkataan imamnya dia yakini lebih layak suci daripada Al-Quran. Sampai seperti itu. Jadi Al-Quran yang kita bawa ini, Al-Quran yang kita baca, itu tidak diterima oleh orang Syiah. Kita punya 6.666 ayat. Mereka kalau ditanya punya 17.000 ayat. Kalau ditanya mana Al-Quranmu? Ghaib. Masih ghaib. Jadi seperti itu, Pak. Jadi dia tidak mau, tidak percaya, artinya tidak mau menjadikan Al-Quran yang kita baca ini sebagai dalil. Dia lebih mengutamakan perkataan imamnya. Dan dia mengatakan orang-orang Syiah meyakini imamnya maksum. Sementara kita meyakini yang maksum hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Syiah itu mengubah view, cara pandang Islam terhadap sahabat, Ahlul Bait, Al-Quran dan hadis. Jadi view, cara pandang Syiah itu adalah imamah. Makanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah tidaklah terjadi hilangnya ilmu, melainkan karena disebabkan hilangnya sanad. Ini kesimpulan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Nah sekarang bagaimana perbedaan Islam dan Syiah? Rukun imannya sangat berbeda. Kalau rukun iman kita seperti Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-iman, Rasulullah memberikan jawaban, qala antu'minuna billah wal malaikatihi wal kitabihi wal rasulihi wal yaumil akhir wal qadar kullihi khairihi wasarihi, muttafaqun alaih. Sementara Syiah rukun imannya ada 5. Tauhid, al-adl, nubuwah, imamah, ma'ad.
Ma'ad itu percaya pada hari kebangkitan dan pembalasan. Jadi rukun iman Syiah, ya, tidak ada iman kepada para malaikat, iman pada para rasul, iman pada qada dan qadar, tidak ada. Ya. Jadi sangat berbeda sekali. Bahkan tauhidnya saja beda. Tauhidnya beda. Nanti kita bongkar. Kemudian rukun Islamnya, sholat, kalau kita syahadat, sholat, zakat, shaum Ramadan, hajjul bait, haji. Kalau sementara Syiah, sholat, zakat, puasa, haji, dan wilayah, imamah. Itu perbedaannya. Jadi menurut ulama-ulama Syiah, semuanya mengerucut pada wilayah atau imamah. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, penyimpangan yang paling fatal terhadap keyakinan Syiah yaitu tentang tauhid. Jadi orang Syiah meyakini Allah punya sifat al-bada, pelupa. Coba Pak, ini taswih, Pak, pelecehan. Sama dengan Yahudi, di dalam Al-Quran dia sebut yaghlut alaihim, tangan Allah terbelenggu. Ini pelecehan. Sama, dia lecehkan sifat Allah, yaitu Allah punya sifat al-bada, pelupa. Jadi Allah itu khilaf katanya, baru tahu setelah terjadi. Ini pelecehan. Kalau kita Ahlus Sunnah diperintah oleh Allah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan asma Allah yang maha tinggi. Sementara orang Syiah, dia taswih, melecehkan Allah, melecehkan asma wa sifat Allah. Ini perbedaannya. Bahkan imamah ini menjadi hal yang paling penting dari keimanan, ya, dari keyakinan orang-orang Syiah. Ya kan? Bahkan posisi imam disamakan dengan posisi ketuhanan dan kerasulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah penyimpangan-penyimpangan Syiah. Bahkan orang-orang Syiah meyakini imamnya itu bisa menentukan dia masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau kepingin tahu masuk surga atau masuk neraka, tanya imamnya. Jadi itulah penyimpangan Syiah. Begitu juga terhadap Al-Quran. Ya. Syiah meyakini 3 hal terkait Al-Quran. Al-Quran telah mengalami tahrif, perubahan, ditambah dan dikurangi atau dikurangi, sehingga Al-Quran tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, membatasi ilmu Al-Quran hanya dari imam-imam Syiah. Bahkan dia mengklaim, ya kan, pemahaman Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman imam Syiah. Bahkan ucapan atau perkataan imam Syiah lebih layak suci daripada Al-Quran. Itu keyakinan orang Syiah. Begitu juga terhadap hadis. Orang Syiah menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah, kecuali melalui jalur Ahlul Bait. Mereka memposisikan perkataan imamnya dengan qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis dalam kitabnya orang Syiah, yang ditulis oleh ulama-ulama Syiah dalam kitab Usul Madhab Syiah Al-Imamiyah juz 1 halaman 308. Begitu juga isma. Mereka tidak meyakini isma sebagai salah satu sumber hukum, tapi mereka lebih menjadikan isma, imam, perkataan imam-imamnya yang lebih tinggi daripada isma. Begitu juga Syiah meyakini sepeninggal Rasulullah semua sahabat murtad, kecuali 3 orang karena dari Persia.
podo boloni, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Itu tidak dimurtadkan. Karena itu kan sahabat Rasulullah dari Persia. Tidak dimurtadkan. Kan ini saena dewi. Saena uteli dewi. Syekh Adnan Aror. Beliau adalah murid Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Beliau memberikan kesimpulan perbedaan antara Muslim dan Syiah. Islam, ajaran Islam menyatakan para sahabat Nabi adalah sahabat terbaik Nabi. Sementara orang Syiah menganggap sahabat Nabi adalah musuhnya Nabi. Islam meyakini Allah menyatukan hati sahabat Nabi dengan keluarga Nabi. Sementara orang Syiah meyakini para sahabat saling membenci sesama mereka. Menurut ajaran Islam, para sahabat saling membantu sesama mereka. Tapi menurut orang Syiah, para sahabat saling menentang satu dengan yang lainnya. Menurut Islam, ajaran Islam, sejak Yaumil Jum'ah, saat Rasulullah wukuf di Padang Arafah, saat beliau naik di atas kendaraan untanya, turun wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakum Islam madina, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Tapi menurut Syiah, Islam belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah imam-imamnya. Ini perbedaan antara Islam dan Syiah. Jadi sentral doktrin Syiah terletak pada konsep imamah. Imam. Jadi hampir semua ajaran Syiah, baik usul maupun furu', selalu dikaitkan dengan imamah. Tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Jadi konsep imamah menjadi dasar dan mendesain seluruh ajaran dan konsep agama Syiah. Jadi seperti tauhid, Al-Quran, sunnah, sikap terhadap Nabi, sikap terhadap sahabat, terhadap malaikat, isma, rukun iman, rukun Islam, semua imamah. Yang mendesain adalah imamah. Begitu juga terhadap arwah, ilmu tafsir umat Islam, fikih, mut'ah. Jadi nikah mut'ah menurut Imam Syiah itu halal berbarokah. Ya kan? Tapi menurut Ahlus Sunnah, mut'ah zina, haram hukumnya. Ya. Bahkan orang-orang Syiah di Indonesia ini, Pak, ini yang wanita-wanitanya ngejar target. Jadi kalau dia mampu nikah mut'ah 4 kali dengan laki-laki yang berbeda, itu derajatnya sama dengan Nabi. Sehingga akhirnya wanita-wanita Syiah di Indonesia ini ada yang ngejar target. Begitu nikah mut'ah pertama ada janin, langsung dia minta cerai. Dia gugurkan kandungannya sampai suci, ya kan? Dia nikah mut'ah yang kedua dengan laki-laki yang berbeda. Ada janin, cerai, kemudian sampai suci, dia nikah mut'ah yang ketika sampai keempat, dia yakini itu derajatnya sama dengan Nabi. Sampai seperti itu. Bahkan Imam Syiah di Iran, Muqtada Sadar, itu diminta oleh wanita-wanita Syiah Iran, wanita-wanita Syiah Iran untuk diperbolehkan, yaitu nikah mut'ah jama'i.
Jadi nikah mut'ah berjamaah. Jadi seks berjamaah. Akhirnya dikabulkan oleh Imam Syiah Muqtada Sadar. Distempel. Boleh, halal, dan berbarokah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunkan adabnya di kawasan Husainian, di tempat sucinya orang Irak. Ya. Penyakit AIDS. Itu Pak. Sehingga Menteri Kesehatan Irak kaget itu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi Ar-Raja'ah ini orang-orang Syiah meyakini tidak pernah mati. Dia sama dengan orang Hindu, reinkarnasi. Dia tidak mengaku tidak pernah mati. Yang mati cuma jasadnya saja. Nah itu. Ar-Raja'ah. Kemudian Taqiyah. Taqiyah itu bohong. Jadi Taqiyah itu masuk akidah orang Syiah. Makanya kalau orang Syiah tidak bohong, itu bukan Syiah. Ya. Walaupun bohongnya sampai 66 kali, itu tetap itu jadi akidahnya. Ya. Jadi bohong itu memang akidahnya orang Syiah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini permohonan wanita-wanita Syiah Iran agar diperbolehkan mut'ah jama'i. Akhirnya dikabulkan, dapat stempel dari imamnya Syiah Muqtada Sadar, dan akhirnya ya diperbolehkan seks berjamaah di tempat suci di Irak, di Al-Husnaini. Jadi penuh berbarokah katanya. Ini menurut Imam Syiah Muqtada Sadar. Bahkan setiap wanita Syiah yang tidak mau bermut'ah, maka artinya menolak dimut'ah, maka Imam Syiah mengeluarkan fatwa. Sungguh neraka wajib atas dirinya dan diharamkan dirinya akan surga dan pahala. Jadi kalau ada wanita Syiah tidak mau dimut'ah, itu kena fatwanya imamnya Syiah, neraka jahanam. Jadi seperti itu Pak. Makanya Khomeini nikah mut'ah dengan anak kecil itu ya. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya kota suci kaum Syiah di Irak dilanda penyakit AIDS. Ini adab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana imam-imam mereka menurut Syiah? Derajat para imam Syiah. Jadi Muhammad Baqir Al-Majlisi, ulama Syiah, ini dalam kitabnya Biharul Anwar juz 24 halaman 325, Allah mengabulkan doa para nabi karena bertawasul dengan para imamnya Syiah. Ini goblok ini Pak. Coba, Imam Syiah itu kan adanya kan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan Rasulullah sudah wafat ya kan. Jadi itu katanya Nabi doanya itu makbul karena bertawasul dengan imamnya orang Syiah. Ini kan pikiran goblok itu Pak. Ya. Jahil murakkab ini. Kuadrat. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Baqir ini ulamanya Syiah. Dia katakan Imam Syiah itu lebih alim daripada para nabi. Luar biasa.
Bahkan Khomeini, ini Khomeini ditulis sendiri dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52. Jadi Khomeini itu meyakini derajatnya dia itu lebih tinggi dari malaikat muqarrabin, nabi dan rasul. Malaikat muqarrabin yang paling dekat dengan Allah itu kan pemikul ars, ya kan? Pemikul ars. Rasulullah pernah ditanya jarak antara telinga dan pundak malaikat pemikul ars itu seberapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau burung diterbangkan sepanjang 70 tahun baru sampai antara telinga sampai pundak. Bapak Ibu bisa bayangkan malaikat pemikul ars tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'alal ars tawa. Bayangkan berat 70 tahun kalau burung dilepaskan itu baru sampai antar telinga dan pundak malaikat pemikul ars. Nah ini Khomeini ngaku derajatnya lebih tinggi dari malaikat pemikul ars, dari malaikat muqarrabin, nabi dan rasul. Ini kadzab ini, Pak. Ya kan? Pembohong. Makanya nggak pantas disebut Ayatullah Khomeini. Yang pantas Ayatus Syaitan Khomeini. Ya kan? Ayatus Syaitan Khomeini, bukan Ayatullah Khomeini. Bahkan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, iman seorang Syiah tidak sempurna kecuali setelah dia berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah bersemangat mengamalkan ibadah, Syiah harus bersemangat mengamalkan kebatilan. Ini kan ajaran setan. Ini ajarannya Khomeini. Jadi harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah berlomba-lomba dalam berbuat ibadah, Syiah harus berlomba-lomba berbuat kebatilan. Ini setan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Khomeini menyatakan Nabi Muhammad termasuk Nabi yang gagal. Ini perkataan Khomeini. Tidak berhasil membawa keadilan. Tidak berhasil membina umat. Padahal Allah memberikan pujian langsung pada Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Khomeini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya kita tahu ujung-ujungnya, Pak. Pertama, dia murtadkan sahabat, dia kafirkan sahabat, dia murtadkan Ummatul Mukminin, dia kafirkan Ummatul Mukminin, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Allah, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia lecehkan Islam. Dan akhirnya kembali dia akan meyakini Imam Mahdinya orang Syiah itu adalah Al-Masihid Dajjal. Jadi itu Imam Mahdinya orang Syiah. Jadi akan kembali mengajarkan ajaran, menghidupkan kembali ajaran Nabi Daud alaihissalam, ajaran Yahudi. Jadi bapak-bapak, saya percepat karena terbatas dengan kita. Ini Syekh Profesor Mullah Ahmad Kasrafi. Beliau adalah tokoh ulama Syiah. Keilmuannya di atas Khomeini. Alhamdulillah beliau tobat, kemudian kembali kepada Ahlus Sunnah. Beliau tulis kitab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
Judulnya Ulama Syiah Menghujat Syiah. Dan di dalam buku ini ada foto jenazahnya beliau. Begitu beliau tobat kembali kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Khomeini memerintahkan pasukan elitnya untuk membantai Profesor Mullah Ahmad Kasrafi. Syekh Profesor Mullah Ahmad Kasrafi. Ini salah seorang tokoh ulama Syiah yang tobat kembali pada Ahlussunnah dan akhirnya dibunuh dengan keji sekali oleh Khomeini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, beliau adalah kibarus ulama Saudiyah. Tahun 2004 beliau ditanya, Syekh, apakah Syiah itu golongan murtad? Syekh Abdullah bin Jibrin menjawab, orang Syiah itu belum Muslim, jadi tidak bisa dikatakan murtad. Muslim aja belum, kok dihukumi murtad? Ya tidak bisa. Jadi Muslim aja belum, jadi Muslim aja belum kok. Ya, kalau dia sudah jadi Muslim, kalau keluar baru murtad. Ini orang Syiah ini jadi Muslim aja belum, jadi tidak bisa disebut murtad. Ini jawaban Syekh Abdullah bin Jibrin, anggota Darul Ifta, ya. Jadi kibar ulama Saudiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, beliau selama 10 tahun mengadakan takrib. Takrib apa? Pendekatan antara Sunni dan Syiah selama 10 tahun. Ternyata ujung-ujungnya beliau dikhianati. Akhirnya beliau mengeluarkan fatwa Syiah kafir. Ini fatwa Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau di Indonesia kok ada ujuk-ujuk ada orang yang melakukan pendekatan Sunni Syiah. Ya terlambat. Wong beliau sudah 10 tahun dunia, tingkat dunia, ternyata dikhianati. Akhirnya beliau keluarkan fatwa ini, Syiah kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah Syekh Dr. Abdurrahim Al-Baluchi. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Beliau hijrah ke London. Sampai di London, beliau dirikan majalah Al-Bayan. Beliau terbitkan protokol rahasia Dewan Revolusi Iran, yang sebenarnya itu sangat rahasia sekali. Tapi alhamdulillah beliau punya akses. Dan akhirnya diungkap di majalah Al-Bayan yang diterbitkan di London, Inggris. Jadi tujuan utama dari negara Iran adalah mengekspor revolusi Syiah ke beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia. Yang kedua, akidah Syiah Imamah adalah akidah yang benar menurut Khomeini. Karenanya umat Islam harus disatukan menurut Khomeini. Ahlus Sunnah adalah musuh berbahaya bagi Syiah, karena Ahlus Sunnah menolak akidah Syiah. Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Nasrani dan komunis. Ini Pak, ini menurut orang Syiah. Ini fatwanya Khomeini. Memusnahkan Ahlus Sunnah itu adalah tuntutan yang paling utama. Memusnahkan Ahlus Sunnah. Nah, ini metode pendekatan takrib adalah sarana yang baik untuk merealisasikan impian Khomeini. Dan akhirnya, Bapak-bapak, ini wasiatnya Khomeini
diterbitkan di majalah Dustur di Lebanon, mengekspor revolusi Syiah Iran ke negara-negara berbasis Sunni termasuk Indonesia, dan ketika perang dengan Irak telah selesai, wajib perang dengan negara lainnya. Dan ini mulai di Bahrain, Somalia, Suriah, dan beberapa kawasan yang lain. Kemudian Khomeini mewasiatkan, memberikan wasiat, saya mengimpikan bendera berkibar di Amman, Yordan, Riyadh, Saudi Arabia, Damaskus, Suriah, Kairo, Mesir, dan Kuwait. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba ini terakhir Khomeini yang mengaku dirinya derajatnya lebih tinggi dari malaikat muqarrabin, nabi dan rasul, akhirnya saat jenazahnya mau dimasukkan ke lubang kubur, diperhinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Hampir telanjang. Ini jenazahnya Khomeini. Ngakunya derajatnya lebih tinggi dari malaikat muqarrabin, nabi dan rasul. Tapi di akhir kehidupannya, jenazahnya hampir telanjang ketika dimasukkan di lubang kubur, diperhinakan oleh Allah. Karena apa? Karena histerisnya pengikutnya, kain kafannya ditarik-tarik sampai hampir telanjang masuk ke lubang kubur. Nah, ini diperhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu dulu karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita semuanya. Kita selamatkan anggota keluarga kita, jamaah kita dari aliran-aliran sesat yang akan menjauhkan kita dari akidah yang sahih. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.